Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Sebelumnya ini saya ucapkan rasa syukur, terima kasih banyak terhadap teman-teman petani yang masih setia di channel Bocah Belajar Tani. Ini kita sedikit mengabarkan bahwasannya hari ini tepatnya tanggal 22 Pak. 22 Mei, sekarang Juni 2023, Bocah Belajar Tani berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Desanya Giri Harjo, Padukuan Banyumeneng 2. Oh, dukunnya Banyumeneng 2. Nah, niki mangke diperkenalkan diri Pak. Jadi buat teman-teman, hari ini Bocah Belajar Tani ada perjalanan ke Yogyakarta. Kemarin sempat ke Bantul, juga Kulon Progo. Hari ini ada di Gunung Kidul. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini di sebelah kanan saya ini ada sang pemilik lahan. Monggo diperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Supriyanto, beralamat di Banyumeneng 2, Giri Harjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampun Mas? Nggih. Mangke dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga teman petani dari Pak Supriyanto, dari Banyumeneng 2, Giri Harjo, Panggang, Gunung Kidul. Namanya Sudarti. Sudarti, monggo sampun. Kurang lengkap sedikit nambah. Saya ini muridnya sebelah kiri saya. Jadi kemarin nanam ini yang lahan tempat duduk kami dan di belakang dan di sini ini bisa berhasil. Alhamdulillah, kalau untuk beli motor dapat 2 atau NMAX itu karena berkat beliau. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini buat teman-teman, pernyataan beliau ini hanya memberikan penyemangat saja buat saya, tapi yang utama itu besok kalau tanam lagi lebih wajib harus lebih baik dari yang kemarin Pak. Itu yang utama, harapannya Bocah Belajar Tani. Jadi sedikit Bocah Belajar Tani ulas, ini lahan terasering, ini tak ada hujan, tapi karena Pak Supriyanto ini punya sumur yang bisa digunakan untuk proses penyiraman, jadi ini masih bisa tanam walaupun musim kemarau. Karena di sini itu di Gunung Kidul ini rata-rata ketinggian berapa Pak? 400 sampai 600. 400 sampai 600 meter dari permukaan laut, ini berarti sekitar dataran medium. Ini temperaturnya agak sejuk guys. Di sini saya rasa di bawah 26 derajat ini untuk temperatur udaranya di sini ini pagi. Jadi beliau hari ini sedang melakukan proses olah lahan yang rencananya ditanam Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli itu berarti ikut Tanam Raya Bantul Pak. Nggih, Bantul. Tanam Raya Bantul. Jadi informasi buat teman-teman bahwasannya Kabupaten Bantul melakukan proses tanam raya bawang merah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu wajib harus selesai. Itu menurut pernyataan kelompok tani dari Kabupaten Bantul. Kemudian saat ini Pak Supriyanto ini akan tanam benih Labuan 1 tajuk benih dari Mas Bosendi, yaitu tajuk GY. Selama ini memang Pak Supriyanto ini masih setia menggunakan benih dari tajuk GY karena dari segi kualitas benih juga daya tumbuhnya yang bagus. Bisa serempak. Ya. Ini testimoni dari petani lor. Jadi kalau Bocah Belajar Tani hanya sebatas perantara saja, menyambungkan antara si pembenih dengan petani. Itu pun kita wajib untuk
menjamin bahwa kualitas itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Mas Bos Hendy Tajuk GY ini masih sangat konsisten dengan kualitas benih beliau yang dikirim ke petani itu kualitasnya masih terjamin lur, mantap. Dan nanti sedikit banyak kita testimoni Pak Supriyanto bahwasanya kemarin tuh awal tanamnya seperti apa, terus tanam keduanya seperti apa, tanam ketiganya seperti apa. Singkat ceritanya hampir sama lur buat teman-teman, tapi tetap nanti kita akan tanyakan. Pak, untuk proses tanam bawang merah Bapak ini pertama kali tanam tahun berapa Pak? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya. Sudah berapa kali tanam Pak sampai saat ini? Kalau tanam mungkin sudah 7 ya, 7 kali, tapi yang kali. berhasil baru 3 kali terakhir. Setelah menggunakan benih Tajuk GY? Ya. Setelah menggunakan benih Tajuk GY. Dan dapat bimbingan dari panjenengan. Itu bonusnya Pak, itu bonusnya. Jadi hari ini kok cuma satu, ini sedang ngapain Pak nih? Oh, ini olah lahan namanya undur-undur, jadi Undur-undur. ngeroto Mas. Ngeroto. Oh gitu. Iya, ngeroto itu nanti kalau sudah undur-undur itu lek saya nggih. Lek Iya. saya dari Banyumeneng sini juga. Ini undur-undur nanti seminggu lagi kita garit. Seminggu lagi garet. Iya, kita garit, tapi sebelumnya kita masukkan pakai EM4 dan M21. M4 dan M21. Iya, kita spray nanti sore. Kalau ini kan sepertinya ada kohenya Pak ini, ada Iya. kompos. Komposnya kemarin fermentasi enggak Pak? Ini mohon maaf, ini rada keliru nih. Tidak Mas. Tapi tidak mengikuti SOP Pak. Ya berarti maaf, ini maaf saya. Nih lor, buat teman-teman lor. Jadi masih ada aja lor masalahnya. Sampai sini ternyata bocah belajar tali menemukan kejanggalan. Ini kok ada kompos yang masih berupa kotorannya masih utuh. Tapi gini, kami berani karena ini puncak musim kemarau. Puncak musim Ya, kemarau. kalau enggak puncak musim kemarau jelas kami tidak berani, dan ini nanti walaupun sudah sendiko dawuh sama panjenengan, nanti sore tak masukin M21 tuh, maksudnya ya biar sedikit-sedikit terfermentasi gitu. Oke. Jadi seperti itu loh lor. Ini saya juga tidak menyalahkan metodenya beliau karena begini lor. Sering saya katakan tidak ada ahlinya ahli lor. Yang ada itu petani itu yang paling ahli, karena beliau itu petaninya yang tahu kondisi lahannya, tahu yang apa yang perlu kita masukkan, yang dimasukkan itu sebenarnya petaninya. Hanya ini lor, yang banyak tidak diketahui itu cara proses masukinnya itu kita ngapain dulu agar itu aman. Nah seperti halnya ini ada kohe. Ini kohenya sepertinya kohe kambing. Kohe kambing. Nah buat teman-teman kalau menggunakan kohe itu kita wajibnya fermentasi dulu sampai nanti minimal si kohe itu hancur, berubah bentuk dari awalnya. Nah caranya gimana untuk fermentasinya? Bisa kita gunakan dekomposer dan bakteri-bakteri sida atau bakteri pengurai lainnya, bisa kita tutup di lahan gini, kita tumpuk dulu, kemudian kita aplikasi itu kita tutup, nanti minimal 1 bulan nanti kita baru bisa aplikasikan. Nah bagaimana Mas kalau ini sudah terlanjur ditabur? Kan tidak mungkin juga kita ambil. Itu juga masih ada solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini lakukan penyiraman lur. Kalau ada kohe yang seperti ini, kita lakukan penyiraman, begitu tanahnya lembab, kita aplikasi dekomposer. Baik itu bisa menggunakan M21, EM4 atau yang lain, mikrobakteria yang bakteri pengurai, itu kita bisa aplikasikan. Setidaknya bisa mendegradasi atau melakukan pengomposan secara alami di lahan. Karena sejatinya lahan itu juga sudah terkandung bakteri-bakteri pengurai Pak. Tapi alangkah baiknya kalau kita tambahkan bakteri pengurai yang lebih kuat, lebih banyak, agar cepat mendegradasi jamur patogennya juga
melakukan pengomposan, baik itu perakaran yang kemarin kita selesai panen dan juga ini ada kohenya. Seperti itu lur. Ini penting lur. Ini dataran tinggi, tempatnya terasering. Ini biasanya kandungan kalsiumnya juga tinggi tanah model seperti ini. Karena ini batunya batu kapur. Ini tempat saya namanya batu kapur pak. Ini nek ngarani watu curing pak tengen kula. Ini juga kandungan zeolitnya tinggi. Itu silikanya tinggi. Jadi kalau di lahan-lahan seperti ini harusnya unsur makronya, makro sekundernya sudah tercukupi. Tinggal kita menambahkan starternya saja. Juga buat teman-teman yang ada di Kabupaten Karanganyar, hari ini Bocah Belajar Tani selesai dari Anjang Sono ke tempatnya Pak Supriyanto. Ini kita nanti meluncur ke Kabupaten Karanganyar. Di sana kita akan jumpa petani juga. Dan kita bisa saksikan atau dengarkan testimoni petani Karanganyar yang kemarin sudah aplikasi Bio Almaba. Awalnya kemarin itu beliaunya punya keluhan kalau tanamannya itu dimakan ulat, kemudian sempat terkena imbas herbisida dari tetangga yang tanam padi, yang daunnya kebakar pucuknya. Setelah aplikasi, kita tidak butuh waktu sampai 1 minggu sudah ada perbaikan. Nanti kita dengarkan testimoni beliau karena saya juga dikirimi video, saya sampai marah. Ini dikasih apa kok kebablasan sampai kayak padi. Teman-teman bisa saksikan nanti. Yang jelas kita hari ini ada di lahan Pak Supriyanto ini. Ini bentuk dari apa loh? Perjuangan Bocah Belajar Tani itu untuk memajukan pertanian khususnya bawang merah. Di sini itu kemarin sempat Nur, Bocah Belajar Tani itu tanya nggih Pak nggih. Waktu itu tanamnya berbes Pak nggih. Nggih. Berbes sampai ada berarti 4 kali tanam. Lebih. 4 kali lebih 4 kali tanam berbes lebih. Nggih, Lebih. Dan hasilnya tergolong tonase kira-kira dapatnya lumayan. Lah waktu itu gagal terus, masih Gagal terus? Iya. Artinya gagal belum bertemu jenengan, Mas. Maksudnya dikatakan gagal itu apakah tanamannya habis terserang penyakit atau hama? Jamur. Terserang jamur. Jadi tidak dipanen, tidak bisa panen. Ini yang 3 petak. 3 petak. 1, 2, 3 itu cuma dapat 3 juta. Itu 3 juta. modal benihnya aja 10 juta pada waktu itu. Berarti ini sekitar 3 kuintal Pak. Iya, kalau semua. Semua itu Iya. benihnya 3 kuintal cuman dapat uang 3 juta. Sampai 4 kali lebih Pak ya? Iya. Dan nggak kapok Pak. Ketemu jenengan nggak bakal kapok. Kemudian beliau ini ngobrol-ngobrol sharing dengan saya via WA. Karena kalau nonton video, bapaknya setiap habis nonton video langsung komen-komen lewat WA. Kita tambahkan masukan sesuai SOP yang ada di sini. Kita hanya menambahkan. Yang utama itu kita memberikan semangat dulu lur. Pertama kita bangun sugesti. Kita bangun sugestinya agar si petani ini juga punya kepercayaan diri. Karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak punya keyakinan, tidak percaya diri, maka tidak akan bisa tercapai cita-cita kita lur. Itu utamanya buat para petani juga. Ini sangat penting. Jadi sugestikan diri Anda itu bahwasannya Anda lebih pintar, lebih pandai daripada penyuluhnya. Usahakan itu Pak. Penyuluh hanya kasih teori, yang praktek saya akan lebih jago di lahan saya. Itu akan nanti bisa memberikan penyemangat. Tapi juga dari masukan-masukan itu bisa diaplikasikan, bisa dikembangkan di lahan masing-masing. Insya Allah nanti kalau semangatnya sudah melampaui semangat perjuangan 45, insya Allah tetap gol Pak. Seperti itu. Dan kemudian panen perdana menggunakan metode Bocah Belajar Tani dan benihnya Tajuk Gie bagaimana? Berapa dapatnya Pak? Oh ya, itu pada waktu itu kami benihnya itu 2 kuintal. 2 kuintal. Ya, itu harga pada waktu itu 45 per kilo. Per kilo sayur. Ya. Benihnya Pak ya?
Iya, benihnya Benihnya 45.000. Habis 2 kental. Nah, pada umur 54 itu sudah ditebas oleh penebas 42 juta. 42 juta. Iya. Berarti 10. Terus panen Alhamdulillah. keduanya, Pak? Nah, panen kedua itu kan selang 1 minggu setelah dicabut itu langsung tak tanemin, nekat pokoknya. Nekat pada waktu itu habis bibitan 125. Heeh. Nah, itu umur 54 ditebas lagi 32 juta. 32 juta. Iya. Terus Jadi dalam waktu kurang dari 4 bulan itu panen 2 kali. 2 kali. Terus yang panen ketiga, Pak? Oh, itu yang kedua, ketiga. Yang sebelumnya itu tempatnya yang di sini baru uji coba waktu ketemu jenengan pertama. Nah, ini cuman sedikit ini. Cuman bibitan sekitar 30 kilo. 30 kilo. Nah, 30 kilo itu pada waktu itu dibeli penebas 8 juta. 8 juta. Iya. Nah, ini dan Mas, kemarin kan ada cara memberantas ulat ini, teman saya mungkin bisa memberitahukan biar teman-teman tahu cara membuatnya. Apa? Sini Gunung Kidul ini punya metode memberantas ulat. Nah, monggo dijelaskan. Cara pembuatannya. Oke, untuk membuat pestisida nabati dulu saya membuat dari bahan-bahan alami ya Mas, mengumpulkan pokoknya bahan yang pahit dan pedes. Pahit dan pedes. Ya, contoh ada cabai, tembakau, biji mauni, terus daun pepaya, daun sirsat, terus ada lagi buah maja, terus saya tambahkan lagi yang sulit dicari di sini itu akar tuba, Mas. Akar tuba. Iya, ditumbuk terus semuanya dihaluskan, ditumbuk, kecuali akar tuba kan di apa ya? Enggak pakai blender. Kalau lainnya pakai blender, ya. Terus tembakonya kita godok, direbus, kita tuangkan, kita peram 1 malam, 1 kali 24 jam sudah siap. 1 kali 24 jam sudah siap. Ya, untuk penanggulangan antisipasi mungkin bisa 1:20, tapi kalau ada serangan 1:10. Maksudnya 1:10? 1 liter air, Ya. 10 mili racikan itu, betul? Itu biasanya 1:10 1 obatnya, terus 10 airnya. Iya, 1 liter, Ayo, 10 liter. Iya. 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 Dari 1 liter air, Iya. 1 liter racikan, Racikan 10 air, 10 liter air. 10 liter air. Berarti kalau tangkinya 16 liter, berarti kita gunakan 1,5 liter racikan. Ya. Iya. Oh, Itu kalau sudah ada serangan. Kalau sudah ada serangan, Kalau untuk pencegahan pencegahan bisa separuhnya lagi. paruhnya lagi. Iya. Kelor, nih. Sudah tak praktekkan juga. Kita ulangi lor ya. Pertama, bahannya pertama tembakau. Ini 1 tembakau. Kedua, Cabai. cabai. merah. Cabenya ini Pak ya. Ya. Cabai merah. Cabai merah. Ini rawit lor berarti. Ya, kayak Terus yang ketiga, Daun sirsak. daun sirsak. Yang keempat, biji mauni. Yang kelima, Buah maja. buah maja. Yang keenam, Akar tuba. akar tuba. Ini Paling sulit itu akar tuba, Mas. berarti 6 bahan ini Pak ya. Iya. 6 bahan ini. Semoga di tempat-tempat dulur itu ada. Bisa ditambahkan lagi, lebih kuat lagi Pak. Ya. Bisa ditambahkan kalau mau ini pestisida nabati, racun alami, biji daun jarak, daun mimba, itu kandungannya sianida. Itu Mimbanya akan lebih bagus. Ini pestisida nabati. Kalau masalah campurannya, bahannya bebas lur itu. Mau bikin 10 liter, mau dikasih beberapa kilo, campurannya itu monggo, karena itu nabati. Insya Allah tidak overdosis kalau hanya raciannya 1:10. Aman itu. Seperti itu lur. Ini karena mumpung bocah belajar tani ada di sini, siapa tahu nih Pak, ada yang perlu ditanyakan lagi selain ini tadi Pak.
Ya gini ya, mungkin yang perlu kami tanyakan, ini yang kesalahan saya ini, maksud saya seharusnya kan ini difermentasi dulu. Fermentasi dulu. Nah, ini sebaiknya untuk nyemprot atau nyepre nanti kan dibikin agak basah. Gak basah. Itu pagi atau sore hari gitu aja. Oke lor. Nah, ini seperti ini penting lor. Jadi kalau nyepre dekomposer itu usahakan saat mataharinya bersembunyi atau tersembunyi. Jadi kalau cuacanya teduh itu kita aplikasi dekomposer lur. Dengan kondisi tanah agak lembab itu lebih efektif. Nyepre termasuk herbisida pratumbuh itu lebih bagus kalau tanahnya sedikit lembab. Jadi kalau aplikasi dekomposer atau herbisida pratumbuh itu saat tanah itu lembab. Nah, kenapa ini masih tergolong saya bilang aman? Karena kuhinya walaupun tanpa fermentasi, ini sepertinya posisi waktu di kandang juga sudah lama karena sudah warnanya juga sudah teksturnya itu sudah mulai hancur. Nah, ini bisa saya katakan kalau seminggu lagi atau 10 hari lagi tanam, ini masih bisa disetting menggunakan dekomposer Pak, masih aman. Didukung dengan karena ini cuaca kemarau. Gunung Kidul ini sejuk sekali lur. Saya betah di sini lur. Ibarat kata mau tinggal di sini betah. Sepertinya saya mulai terbiasa dengan alam di sini Pak. Suasananya teduh, udaranya sejuk karena ini di ketinggian antara 400 sampai 500 meter atau 500 mdpl, ini dataran medium. Ada lagi Pak? Ya, cuman pesan aja, mungkin ini banyak yang viewernya Mas Dwi. Ini kalau kita punya ilmu dan kita sampaikan ke orang lain, semoga kita juga dapat gantinya dari Yang Maha Kuasa. Amin. Cuman gitu aja. Mungkin ada yang teman-teman yang lain itu ilmu di ngerem dewe itu kayaknya ternyata setelah saya menirukan seperti Mas Dwi, apa yang kita tahu kita sampaikan orang lain itu berkahnya sangat melimpah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dipelajari atau dibagikan untuk sesama yang membutuhkan. Karena sejatinya kita mendapatkan ilmu itu bukan ujuk-ujuk datang, itu juga pasti ada yang memberikan masukan atau tambahan. Karena ilmuwan pun itu walaupun dia meneliti sendiri, dia melakukan uji riset sendiri, tapi tetap akan butuh bantuan atau tambahan dari orang lain. Nah, kalau kita itu tidak bisa membagikan, berarti ilmu kita itu hanya untuk kita sendiri, tidak bermanfaat untuk yang lain. Itu tidak ada berkahnya. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kalau bisa dibagikan buat sesama, nanti jariahnya itu tidak akan putus Pak. Menurut ajaran agama yang bocah belajar tani anut itu, bahwasannya kalau ilmu itu bisa dianak turunkan ke semakin ada turun-turunannya, itu jariahnya akan mengalir terus kepada si yang mengajari. Seperti Pak Supri sekarang ini juga jadi pioner di sini. Mungkin nanti banyak petani yang akan tanam nanti juga bisa membagikan buat teman-teman petani di Gunung Kidul ini, Banyumeneng terutama desanya. Insya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Ini sudah panjang lebar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya Pak Supri dan atas jamuannya terima kasih banyak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber, viewer Bocah Belajar Tani. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.